بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa 10 hari dari bulan Ramadan telah kita lalui dengan begitu cepat, sangat cepat, tidak terasa. Maka bagi kita yang belum memaksimalkan hari-hari kita di bulan Ramadan, masih ada waktu untuk kita semua 20 hari ke depan insyaallah. Jangan sampai kita merugi di akhirnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, ada satu hal yang harus kita benahi, harus kita pupuki, harus kita sirami setiap hari, setiap detiknya bahkan, yaitu hati kita. Ada satu penyakit hati yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat takut. Sangat takut. Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Duduk santai bercengkrama, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bercanda dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi pun bertanya kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bima akhafu alaikum minal Masihid Dajjal?" Mau enggak aku kabari kalian, wahai para sahabatku, dengan sesuatu hal yang sangat aku takutkan menimpa kalian, melebihi takutku kepada Dajjal. Perkara yang sangat besar, kaum muslimin dirahmati Allah. Para sahabat pun menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Asyirkul khafi." Syirik kecil atau syirik yang terselubung. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadharir rajul. Seseorang ia bangun, ia bangkit dari salatnya, ia menghiasi salatnya agar apa? Para jamaah, agar dilihat oleh orang lain. Artinya dia beramal bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika ia sedang sholat, ia melihat di sampingnya ada, oh, calon ya tua di samping. Oh, ada ustaz saya di samping. Oh, ada mertua saya di depan saya. Kemudian ia menghiasi sholatnya untuk apa? Bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ini mungkin kita semua merasakan. Akan tetapi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga hati-hati kita, agar kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, akan ada 3 golongan yang akan menjadi koreknya api neraka, yang akan dibakar oleh api neraka pertama kali. Siapakah mereka? Mereka perampok? Bukan. Mereka orang yang berjudi, yang bermaksiat? Kita katakan juga bukan. Akan tetapi orang yang pertama sekali yang akan menjadi koreknya api neraka, mereka adalah alimun wa qari'ul Qur'an. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, awwalu man tus'a bihin nar yaumal qiyamati thalathatun. Yang pertama adalah orang yang akan dicemplungkan, akan menjadi korek api neraka pertama kali adalah 3 golongan. Yang pertama adalah seorang alim dan seorang imam yang pandai membaca Al-Qur'an, yang pandai ilmu agama. Mereka yang pertama kali akan dicemplungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi korek api neraka.
Semoga Allah menjaga ustaz-ustaz kita, para imam-imam kita, agar mereka selalu bisa menjadi orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perkara ikhlas kepada Allah adalah perkara yang sangat besar. Kemudian didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang qari tadi, orang yang alim, seorang ustaz tadi. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Kemudian Allah hamparkan seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di dunia. Engkau Allah beri rezeki, Allah beri ilmu. Fama 'amilta fi, kata Allah. Allah bertanya kepada hamba ini, apa yang engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Kemudian sang qari tadi, sang imam tadi pun menjawab, ta'allamtu fik wa 'allamtu an-nas. Ya Allah, di dunia aku belajar, aku menuntut ilmu jauh-jauh, aku belajar ke Masjid At-Taqwa, mengikuti daurah karantina, menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu agama, ikhlas karenamu ya Allah. Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu isi hati manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabt, engkau dusta. Dusta engkau, kata Allah. Sesungguhnya engkau datang jauh-jauh dari rumah, engkau menuntut ilmu agama, engkau salat tarawih agar engkau dikatakan seorang yang alim, yang qari. Faqad qil, dan itu semua telah engkau dapatkan ketika engkau di dunia. Orang-orang telah memanggilmu ustaz, imam, qari. Faqad qil, itu semua telah kau dapatkan. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan para malaikatnya, fasuhiba ala wajhihi thumma turiha fin nar. Kemudian malaikat pun menjeret dengan wajah ke bawah, wajah yang orang-orang kenal, dia adalah orang yang alim, seorang imam yang qari, diseret dan dicemplungkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, seorang imam yang besar, yang terkenal. Beliau pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Saidul Khatir, yang artinya adalah buruan-buruan hati. Kullu syai' khatar fi qalbi, sesuatu apapun yang ia rasakan di hatinya, ia tulis dalam kitab tersebut. Suatu hari dia menulis dalam kitab tersebut, aku mengajari orang-orang yang mengikuti, disebutkan dalam sebuah riwayat, yang mengikuti daurah atau halaqah ilmu agama dari imam tersebut mungkin ribuan orang. Kemudian ketika beliau suatu hari duduk termenung, beliau teringat, dan itu beliau tuliskan dalam kitab beliau tersebut. Kaifa in naja haula wa halakt. Ya Allah, bagaimana jika orang-orang yang aku berikan ceramah ini, orang-orang yang aku ajarkan Al-Quran, aku ajarkan fiqih, aku ajarkan aqidah, mereka semua lulus, mereka semua engkau masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Wahalat, dan aku pun takut terjerumus ke dalam neraka. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma in azzabat azzab waddah. Ya Allah, ketika engkau ingin mengazab diriku, azablah aku sendiri ya Allah. Hatta la yuqal azaba man dalla ilaih, azaba man da'a ilaih, agar orang-orang tidak bertanya-tanya kenapa seorang imam yang dulu aku belajar kepadanya Allah siksa dalam api neraka. Subhanallah, para jamaah yang rahmati Allah. Yang kedua adalah seorang yang mati syahid. Seperti cerita tadi, Allah hamparkan nikmat-nikmatnya. Untuk apa engkau di dunia ini? Ya Allah, ketika aku di dunia, aku menjadi seorang yang syahid, aku membela agamamu ya Allah, aku bertempur di jalanmu ya Allah. Kemudian Allah juga tahu engkau dusta, dusta engkau. Allah lemparkan dia juga ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Dan yang ketiga, rajulun a'tallahu min asnafil mal, seorang yang Allah berikan rezeki yang luas kepadanya dan dia pun rajin bersedekah. Kemudian Allah
hadapkan hamba ini dengannya. Kemudian Allah bertanya lagi, "Fama 'amilta fi?" Apa yang engkau kerjakan di dunia ini dengan rezeki yang telah aku berikan kepadamu? Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang engkau sukai untuk disedekahkan, semua aku sedekahkan. Aku membangun masjid, bersedekah kepada fakir-fakir miskin, semua aku lakukan. Kemudian Allah berkata, kemudian Allah Azza wa Jalla berkata, "Kadzabt, engkau dusta. Sesungguhnya engkau mensedekahkan harta yang begitu banyak agar engkau dikatakan seorang yang jawad, seorang yang dermawan. Dan itu semua telah kau dapatkan di muka bumi. Orang-orang telah memanggilmu orang-orang yang dermawan." Kemudian Allah seret dia dalam api neraka. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi perkara hati, perkara yang harus selalu kita benahi. Selalu kita benahi. Karena syaitan tidak pernah lalai untuk menggoda hamba-hambanya. Yang intinya kita harus berusaha sebaik mungkin, sekuat mungkin agar amalan kita ikhlas karena Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan Ramadan, bulan yang berkah ini, kita mampu membina hati-hati kita semua agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, itu murni dari saya. Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.